Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, sahabat semuanya? Ya, semoga sahabat semuanya dalam keadaan sehat dan dimudahkan semua urusannya. Kita akan bahas dari beberapa aspek yang belum kita cermati ya dari juknis layanan pengembangan ini di tahap 2 tahun 2026. Khususnya yang pertama, Ibu sekalian ya. Jadi kita akan bahas ini ya, mulai dari pendaftaran ya, pengadaan dosen, dan mekanisme pengakuan ya, pengangkatan ya, karena beberapa yang lain ya kita sudah bahas ya di beberapa video secara terpisah, mulai dari angka kredit prestasi sudah kita bahas ya, kemudian bagaimana alur kinerja penelitian ya, dan perhitungan proporsi angka kredit penelitian, kemudian juga bagaimana ketentuan menghitung 10 tahun ya, termasuk juga yang berkaitan dengan dosen BUP di tahun 2025 sudah kita bahas ya. Nah, silakan teman-teman semuanya yang belum menyimak ya videonya bisa ditonton ya di channel Jak Profesor di beberapa video sebelumnya. Nah, di tahap 2 ini ya, kalau kita cermati dari pendaftaran dan pemutakhiran data dosen ya, kali ini memang definisi atau kriteria dari dosen tetap dan dosen tidak tetap ini sudah diatur ya di Permendikti nomor 52 tahun 2025. Nah, tapi di sini ada tambahan ya, bahwa di dalam dosen tetap itu ya dapat pula berasal dari profesi lain. Nah, karena berasal dari profesi lain ya selain dosen ya, maka ada ketentuan di sini ya, melakukan fungsi tridharma, kemudian juga diangkat ya, ada pengangkatan ini dengan perjanjian secara penuh waktu ya. Jadi secara penuh waktu ya agar sama dengan kriteria dosen tetap ya. Nah, berdasarkan penugasan ya dari pimpinan ya KL ya sebagai pembina perguruan tinggi ya, dalam lingkungan KL tersebut ya ada penugasan lah ya, ada persetujuan dari pimpinan KL atau dari instansi asal. Kemudian juga bisa diakui karir akademiknya sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, tapi di sini ada penjelasan bahwa tunjangan atau penghasilan lainnya sebagai profesi dosen tidak melekat, ya, tidak mendapatkan hak berupa tunjangan profesi dosen. Nah, itu penjelasan tambahan ya, atau mungkin di sini juknisnya ini ya nanti untuk memperjelas ya kriteria dosen tetap yang ada di Permen. Kemudian juga untuk yang dosen tidak tetap ya di dalam juknis ditambahkan ya bahwa bisa berasal dari ahli, profesi, praktisi, dan dosen yang telah memasuki usia pensiun ya, yang ditetapkan atau diangkat berdasarkan perjanjian ya oleh PTNBH atau PTS. Ini dosen tetapnya untuk PTNBH ya dan PTS. Nah, dosen tetap dapat ditugaskan dalam ruang lingkup tridharma ya. Jadi bisa kaitannya sama pengajaran, pengabdian masyarakat, dan juga penunjang. Mendapatkan hak tertentu ya sesuai dengan perjanjian ya, sesuai dengan perjanjian, namun tidak mempunyai promosi karir akademik ya, tidak ada promosi karir akademik ya dari mulai asisten ahli, lektor ya. Dan WNA atau WNI dari perguruan tinggi luar negeri bisa menjadi dosen tidak tetap ya dengan beberapa istilah ya, ada visiting lecture, ada adjunct professor ya, atau sebutan lain yang ditetapkan oleh PTNBH dan PTS. Nah, untuk PTN non badan hukum ya dapat mengangkat dosen tidak tetap dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan di bidang keuangan negara, ya misalkan yang Satker dan PTN BLU. Nah, dosen tetap dari WNI di PT luar negeri ini bisa, kalau tadi dosen tetap yang bisa berasal dari WNA atau WNI di perguruan tinggi lain sebagai dosen tidak tetap ya, bisa juga di sini sebagai dosen tetap ya dengan kriteria
ya paling rendah asosiat profesor ya, dan paling tinggi 60. Ini sebetulnya sudah diatur ya di Permendikti nomor 52. Nah, yang penting ya bagi rekan-rekan yang menjadi bagian kepegawaian di kampus itu pemutakhiran data dosen ya. Jadi perguruan tinggi harus memutakhirkan data dosen yang sudah terdaftar di Sister ya. Pemutakhiran data NIK ya, menyesuaikan dengan data yang tercatat di Dukcapil ya, dan status dosen ya, dosen tetap, dosen tidak tetap ya, dan jabatan akademiknya juga dilakukan pemutakhiran ya, termasuk data rumpun ilmu dan juga kepakaran. Jadi bisa menugaskan ya kepada para dosennya untuk melakukan pemutakhiran. Nah, kemudian kalau terkait dengan pengadaan di sini, ya ini bisa dilakukan ya oleh kementerian ya, PTNBH dan badan penyelenggara. Nah, kalau perguruan tingginya itu di Satker maupun PT BLU ya, itu nanti pengadaannya dilakukan oleh pihak kementerian ya. Nah, di sini yang penting ya, kalau kita lihat cermati ini ya, tentu mungkin ini sudah kita pahami ya. Jadi untuk dosen ya, dosen di program diploma atau program sarjana atau sarjana terapan itu minimal ya dosennya berijazah S2. Sedangkan untuk pengajar atau dosen di program magister, magister terapan atau dokter terapan itu berijazah S3 ya. Nah, di sini ada tambahan ya untuk program profesi, ya, spesialis dan juga subspesialis ya. Nah, kemudian yang penting juga dalam pengadaan dosen itu ya berdasarkan perencanaan kebutuhan dosen ya di setiap perguruan tinggi ya dalam rangka untuk mewujudkan visi ya, misi dan juga tujuan perguruan tinggi. Nah, kemudian yang berkaitan dengan pengangkatan, ini pengangkatan pertama ya, jadi pengangkatan pertama dosen dalam jabatan akademik. Kalau untuk pengangkatan dosen CPNS ya itu dilakukan ya tentu ada formasi jabatan. Demikian juga kalau di swasta juga sesuai dengan formasi jabatan. Nah, koefisien angka kredit tahunan ya untuk asisten ahli di sini 12,5 ya. Kemudian lektor ya 25 ya. Kemudian juga ini untuk pengajaran ya, untuk pengajaran pengabdian ya, pengabdian masyarakat dan juga penunjang. Nah, persentase predikat kinerja di sini yang baik ini minimal baik lah di sini harus 100% ya. Sangat baik itu yang melampaui jadi 150%. Nah, nanti di sini dalam juknis juga akan diberikan perhitungan ya bagaimana perhitungan PHK konversi ya bagi pengangkatan pertama ya. Untuk dosen non PNS ya disesuaikan dengan perhitungan PHK konversi bagi pengangkatan pertama CPNS menjadi PNS. Nanti ada namanya format PHK konversi. Nah, nanti ini kita akan lihat ya, bagaimana format PHK konversi untuk pengangkatan pertama dosen. Ya. Nah, ini juga penting nanti ya. Selain dari dosen juga asesor yang nanti akan melakukan penilaian ya terhadap dokumen-dokumen ya untuk pengangkatan pertama dosen ya. Pengangkatan pertama bisa ke lektor ya atau bisa ke asisten ahli. Kalau S2 berarti ke asisten ahli, kalau S3 ke lektor. Nah, kemudian tata cara perhitungan AK. Perhitungan AK ya pengangkatan pertama dihitung berdasarkan persentase kesesuaian predikat kinerja selama CPNS melaksanakan tugas dalam periode pelaksanaan kinerjanya. Nah, di sini ya yang penting predikat kinerja. Ya, biasanya nanti di situ ada ini ya SKP ya, sasaran kinerja pegawai. Di sini kalau nanti hasilnya baik ya 100% ya, kalau sangat baik 150%. Nah, periode pelaksanaan kinerja dapat dihitung berdasarkan proporsional kinerja bulan berjalan ya. Jadi nanti bisa kalau misalkan 2 bulan ya berarti 2
per 12 ya. Kalau 4 bulan ya 4 per 12 ya. Ini proporsional ya. Ya sesuai dengan nanti ketika akan mengajukan ya dalam pengangkatan pertama. Perlu kita tunggulah nanti bagaimana contoh perhitungan PAK konversinya untuk pengangkatan pertama ini karena masih belum dijelaskan di sini. Mekanismenya ya, ini juga ada mekanisme ya pengakuan jabatan akademik ya. Ini sebelum CPNS ya. Kalau ada jabatan akademik ya sebelum menjadi PNS ya, maka di sini ya ada beberapa mekanisme yang perlu diperhatikan oleh teman-teman semuanya yang menjadi CPNS ya. Jadi dosen CPNS yang memiliki jabatan akademik sebelum pengangkatan CPNS ya itu bisa mengajukan, nanti ada pengakuan jabatan akademik setelah dilakukan pengangkatan pertama dalam jabatan akademik berdasarkan formasi jabatan. Kedua ya pengajuan pengakuan jabatan akademik diusulkan dengan perhatikan ketersediaan formasi jabatan. Nah, kemudian yang ketiga pengakuan atau pengajuan pengakuan jabatan akademik dilakukan setelah dosen memenuhi 1 tahun masa penilaian kinerja. Jadi 1 tahun setelah memenuhi 1 tahun ya masa penilaian kinerja sebagai PNS ya dengan predikat ya paling rendah baik tadi. Ya, setelah setahun ya bisa nanti diajukan ya pengakuan jabatan akademiknya. Ya. Kemudian PTN menyampaikan usulan pengakuan kepada unit kerja yang membidangi sumber daya manusia pada Kemendikbudristek atau KL dengan ini dokumen-dokumen yang perlu dilampirkan ya seperti surat pengantar pengakuan dari pimpinan perguruan tinggi, kemudian SK pengangkatan ya, sebelum CPNS ya, SK pengangkatan jabatan akademik ya sebelum CPNS, SK pengangkatan pertama jabatan akademik dari CPNS menjadi PNS ya. Nah, ini juga ada ya dokumen hasil penilaian kinerja selama 1 tahun ya sebagai PNS. Ya selama setahun ya sebagai PNS itu memiliki ya kinerja ya minimal baik. Nah, setelah ini ya setelah PTN menyampaikan usulan dilengkapi dengan dokumen-dokumen tersebut ya, maka unit kerja yang membidangi SDM pada Kemendikbudristek atau KL selanjutnya akan memintakan pertimbangan teknis ya kepada Direktorat Sumber Daya. Nah, kemudian unit kerja yang membidangi SDM pada Kemendikbudristek atau KL dapat memproses SK pengakuan JA setelah memperoleh persetujuan dan dalam pertimbangan teknis dari Direktorat Sumber Daya. Nah, kemudian juga diatur ini pengangkatan dosen melalui perpindahan dari jabatan lain ya. Ini juga syarat-syaratnya sama Bapak Ibu sekalian ya untuk dosen ya yang mengajar di program diploma ya, program magister ya, program doktor sampai dengan program subspesialis ini sama ya dengan pengangkatan pertama dosen. Nah, kemudian ada lanjutan persyaratannya di sini, memiliki pengalaman kerja sebagai dosen paling singkat 1 tahun ya sama ya, dosen juga paling singkat 1 tahun untuk diangkat ya. Dan memiliki integritas yang baik, siap jasmani dan rohani, lulus ya UKOM ya, uji kompetensi ya, kemudian nilai predikat kinerja paling rendah baik dalam 2 tahun terakhir, pengaturan usia mengacu pada pengaturan perundang-undangan mengenai jabatan fungsional dosen. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, nanti juga ada lanjutan persyaratan ya mengenai perpindahan dari jabatan lain ya. Jadi pengangkatan dosen melalui perpindahan dari jabatan lain bagi PNS, pemberian AK perpindahan dalam CF dosen diberikan sesuai dengan ketentuan pengangkatan pertama dari CPNS menjadi PNS. PNS non-dosen dapat menyampaikan usulan perpindahan dari jabatan lain pada unit kerja yang bidangi SDM pada Kemendikbudristek atau KL. Nah, kemudian yang terakhir di sini
PNS non-dosen yang telah mempunyai jabatan akademik dapat diangkat ke dalam jabatan akademik dosen tetap melalui proses pengangkatan pertama perpindahan jabatan lain. Nah, itu Bapak Ibu sekalian ya berkaitan dengan seputar pengadaan dan pengangkatan dosen ya dalam jabatan akademik. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian ya. Selamat menjalankan ibadah puasa ya, semoga lancar dan diberikan kemudahan Allah Subhanahu wa taala. Terus ikuti channel Jejak Profesor bersama menuju iman berkarya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.